Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giana Diansa dari kelas 10 E5. Nama saya Anadira Aliarisa dari kelas 10 E5. Nama saya Melia Ramadhani dari kelas 10 E5. Saya Zulaika Azhara dari kelas 10 E5. Di sini saya dan Teman saya akan membahas menjelaskan kembali materi informatika yang telah dipelajari pada semester 1 video ini dibuat untuk memenuhi tugas asesmen informatika. Yuk simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi informatika pada bab 1, yaitu dengan judul Informatika dan Keterampilan Generik. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan, matematika, dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Istilah informatika ternyata sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris, yaitu informatics, computing, atau computer science. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa sih yang dimaksud dengan komputasi itu? Menurut KBBI, komputasi adalah penghitungan dengan menggunakan komputer dalam matematika dan penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan atau langkah-langkah yang telah diberikan. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Mode berpikir atau thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan memecahkan persoalan. Setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, ternyata informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik atau computational thinking dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Ide-idenya tahan lama, 20 tahun lebih lama dan masih terpakai sampai sekarang. Dan prinsip-prinsip intinya dapat diajarkan tanpa bergantung. Materi yang selanjutnya adalah keterampilan generik. Dalam konsep kurikulum informatika dikenal adanya 7 aspek praktek lintas bidang, di mana 2 diantaranya bersifat umum dan akan dipraktikkan di mana-mana. Tentunya tidak semua harus dipraktikkan sekaligus pada satu aktivitas. 7 aspek praktika informatika itu diantaranya adalah: yang pertama, membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Yang kedua, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. Yang keempat, mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Yang kelima, mengembangkan artefak komputasi. Yang keenam, mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Dan yang terakhir dan ketujuh adalah mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek informatika mencakup hampir semua aspek tersebut, dan hasil kerja kelompok akan dipaparkan baik secara lisan, menjadi bahan presentasi, atau poster atau karya lainnya. Yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi adalah proses 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang satu. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas, dan peran yang adil. Kolaborasi yang baik akan terjadi jika komunikasi antar anggota kelompok baik. Contoh dari adanya kolaborasi yaitu kegiatan bekerja sama dalam mengerjakan suatu tugas. Secara umum, tujuan kerja kelompok adalah agar kalian menghasilkan alternatif solusi dari berbagai sudut pandang, menentukan solusi yang diimplementasi secara demokratis, menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, dan memupuk semangat bergotong royong atau kerjasama. Yang kedua, komunikasi. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan seperti pemberi kerja, khalayak umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk, atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Apa sih yang dimaksud dengan infografis itu? Infografis adalah informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasi ketimbang hanya tekstual.
Yang selanjutnya adalah presentasi. Presentasi adalah laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk itu, sebelum presentasi, kalian harus menyiapkan garis besar atau outline informasi lisan yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis. Sebuah bahan presentasi yang baik ialah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan gambar atau grafik. Biasanya, bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Oleh sebab itu, perkakas pembuatannya disebut PowerPoint. Sekian materi pada bab 1 yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan materi bab 2 akan dilanjutkan dengan teman saya. Jadi teman-teman semua, bab 1 telah dijelaskan oleh Zulaika dan dilanjut bab 2 dijelaskan oleh Amel. Di sini Amel akan menjelaskan bab 2 ini tentang algoritma dan juga pemrograman dasar. Jadi yang pertama, Amel akan menjelaskan tentang pengertian algoritma. Yaitu adalah pengertian algoritma ini meliputi tentang definisi algoritma sebagai langkah-langkah atau instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari ini seperti resep memasak ataupun juga petunjuk arah. Nah, sedangkan untuk yang kedua kita mempunyai karakteristik algoritma. Karakteristik algoritma ini memiliki 3 bagian, yaitu adalah berhingga, jelas, dan juga terurut. Nah, yang pertama adalah berhingga atau finite. Ini adalah algoritma harus memiliki akhir. Dan yang kedua adalah jelas atau definitif. Ini adalah setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu. Dan yang ketiga adalah terurut atau ordered. Ini tentang langkah-langkah harus dilakukan secara berurutan. Untuk selanjutnya yaitu adalah bagian representasi algoritma. Ini juga memiliki 3 bagian, yaitu adalah deskripsi teks, flowchart, dan juga pseudocode. Nah, jadi saya akan menjelaskan deskripsi teks terlebih dahulu. Jadi deskripsi teks ini adalah penulisan langkah-langkah dalam bentuk narasi. Sedangkan untuk flowchart ini adalah diagram alir untuk menggambarkan algoritma secara visual. Sedangkan pseudocode ini adalah penulisan algoritma menggunakan bahasa semi-formal. Untuk selanjutnya adalah nomor 4, itu adalah struktur dasar algoritma, yaitu adalah sequence atau urutan, itu adalah langkah-langkah dilakukan secara berurutan. Sedangkan untuk selection atau percabangan, ini adalah pemilihan langkah berdasarkan kondisi, misalnya if atau else. Sedangkan untuk yang ketiga ini adalah iteration atau pengulangan, langkah-langkah dilakukan secara berulang kali sampai kondisi terpenuhi, misalnya for atau while. Dan yang kelima ada pengenalan pemrograman. Nah, jadi pengenalan pemrograman ini adalah pengertian bahasa pemrograman sebagai alat untuk merealisasikan algoritma. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Python, C++, atau Java. Nah, cara kerja bahasa pemrograman ini adalah untuk penerjemahan kode ke bahasa mesin. Jadi yang selanjutnya adalah nomor 6. Di nomor 6 ini ada pemrograman dasar dengan Python, yaitu adalah memahami sintaks dasar Python dengan cara variabel, tipe data, dan juga operasi. Sedangkan untuk selanjutnya adalah menulis program sederhana seperti program menghitung luas persegi panjang dan juga program menentukan bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Dan untuk yang terakhir atau nomor 7 ini adalah latihan dan studi kasus, yaitu untuk menyelesaikan masalah sederhana menggunakan algoritma dan kode Python, dan selanjutnya membuat flowchart atau pseudocode sebelum mengimplementasikan program. Mungkin itu saja yang dapat Amel sampaikan di bab 2 ini, dan untuk bab 3 selanjutnya akan dijelaskan oleh Ripka. Di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi tersebut akan menghasilkan sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Di dalam sebuah sistem komputer, terjadi interaksi dan kolaborasi. Sebagai contoh, ketika kita membeli laptop baru dan ingin membuat laporan di dalamnya, kita perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software tersebut saling bekerja sama satu sama yang lain. Sebuah software bergantung pada software yang lain.
Komputer adalah salah satu peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran data dalam bentuk informasi, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video. Sistem komputer terbagi menjadi 3, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, maupun dipindahkan. Perangkat lunak atau software adalah kode-kode program yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Contohnya seperti sistem operasi dan juga aplikasi. Yang ketiga adalah pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan dan mengoperasikan komputer. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah MS Windows, Linux, Android, iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Semua program komputer termasuk sistem operasi dimuat dalam CPU saat dijalankan. Pada saat sebuah komputer dihidupkan, CPU-nya belum mengandung program. Proses menyalakan komputer dan memuat sistem operasi mulai bekerja disebut booting. Booting adalah urutan startup sistem operasi komputer saat dinyalakan. Pada saat semua komponen perangkat keras dalam komputer dibangunkan, ada 5 langkah penting saat booting, yaitu 1. Daya dihidupkan, 2. POST atau Power on Self Test, 3. Memuat BIOS atau Basic Input Output System, 4. Memuat sistem operasi, kemudian perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Sistem operasi terdiri atas beberapa komponen-komponen sebagai berikut. 1. Multitasking. Multitasking yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut, sambil menonton TV, bahkan sambil menengok HP. Dalam sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya saat penggunanya sedang menjalankan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi Paint untuk menggambar, pengguna kemudian memindahkan sepotong teks dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya lewat clipboard yang sebetulnya juga sebuah aplikasi. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin. Round robin sendiri ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses dalam sebuah sistem operasi. Ada 2 pendekatan algoritma untuk menyelesaikan round robin scheduler. Algoritma pertama, dengan algoritma ini CPU tidak pernah berhenti. 1. Selama periode 1 slot waktu, jika ada job selesai, hapus dari antrian, ambil berikutnya. 2. Diambil 1 kuantum, antrian kembali, ambil giliran berikutnya. Algoritma kedua, 1. Selama periode D1 kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrian, tunggu sampai akhir kuantum. Yang kedua, di akhir 1 kuantum, antrian kembali, ambil giliran berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke cara komputer bekerja. Mekanisme kerja memproses memiliki banyak komponen yang harus melakukan interaksi satu sama lain. Dalam sebuah komputer di mana pemproses menerima masukan dari piranti, dalam sebuah komputer di mana pemproses menerima masukan dan menghasilkan keluaran melalui port. Komponen pada pemproses terdiri dari CPU yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive.
CD-ROM dan floppy drive ialah alat yang terhubung dengan media penyimpanan eksternal, yaitu CD dan floppy disk. Setiap komponen tersebut terhubung dengan BUS. CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. CPU terdiri atas dua bagian, yaitu CPU atau Control Unit dan ALU, Arithmetic atau Logic Unit. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Di sini kemudian akan dijelaskan tentang beberapa bagian komputer, yaitu ruang penyimpanannya atau tempat penyimpanan. Dua jenis tempat penyimpanannya, yaitu primer dan sekunder. CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan primer atau memori utama, mengacu ke data dan interaksi yang disimpan di dalamnya. Dengan alasan ini, memori dibahas terkait CPU, walaupun sebetulnya secara teknis memori merupakan bagian terpisah dari CPU. Cara CPU menjalankan instruksi program. Setelah data instruksi yang diperlukan berada dalam memori, unit pemrosesan pusat melakukan 4 langkah berikut. 1. Unit kontrol mengambil instruksi dari memori. 2. Unit kontrol menerjemahkan instruksi dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU. Dua langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi atau waktu L. 3. Unit aritmatika atau logika menjalankan instruksi aritmatika atau logika, artinya ALU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data. Yang keempat, unit aritmatika atau logika menyimpan hasil proses ini di dalam memori. Langkah ketiga dan keempat bersama-sama disebut waktu eksekusi atau waktu E. Selanjutnya, mesin konseptual sederhana. Program komputer terdiri atas sekumpulan interaksi yang dijalankan oleh mesin, harus dikenai oleh CPU yang disebut bahasa mesin. Komputer akan menjalankan perhitungan dengan langkah yang disebut siklus ambil dan jalankan. Siklus ambil dan jalankan ini ialah operasi yang paling mendasar dalam komputer. Selama siklus ini, mesin komputer akan mengambil instruksi dari memori dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan jenis instruksinya. Konseptual sederhana akan mengeksekusi perintah dalam beberapa langkah karena data disimpan dalam memori, sedangkan proses perhitungan penjumlahan harus dilakukan oleh ALU yang merupakan bagian dari CPU. Misalnya, nilai dari variabel X disimpan dalam alamat AAA1 dan nilai dari variabel Y disimpan dalam AAA2 dan nilai variabel jumlah akan disimpan dalam alamat AAA4. Data harus dibawa ke register untuk dijumlahkan. Mesin konseptual sederhana sendiri hanya memiliki 2 register dan dirancang agar jika melakukan operasi aritmatika 2 buah bilangan, hasilnya disimpan pada register yang menyimpan operasi kedua. Tapi, kita juga dapat menciptakan mesin konseptual sederhana yang hanya memiliki 1 register untuk menampung data yang biasanya disebut akumulator karena semua operan dan hasil perhitungan disimpan di register tunggal. Nah, sudah masuk ke bagian bab 5 nih, yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Kalian semua pasti tahu apa itu jaringan internet. Tanpa internet, kalian tak akan dapat akses ke media sosial dan video ini. Saya akan jelaskan tentang bab ini secara sesingkat mungkin. Jaringan komputer memiliki 2 jenis nih, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Jaringan lokal dan jaringan internet memiliki perbedaan pada jangkauannya. Jaringan lokal dapat menghubungkan perangkat dalam area yang terbatas, sedangkan jaringan internet dapat menghubungkan perangkat dari seluruh dunia.
pada jaringan lokal dan internet, pada jaringan internet, komputer, atau perangkat yang terhubung pada jaringan akan memiliki ID yang unik nih, yaitu IP address. Apa sih kegunaan dari IP address ini? Singkat saja, IP address kegunaannya identitas suatu perangkat atau komputer yang digunakan saat melakukan pengiriman data. Lalu masuk ke bagian konektivitas internet. Kita lanjut ke konektivitas internet. Konektivitas internet ada dua jenis, yaitu menggunakan kabel dan tanpa kabel. Konektivitas internet menggunakan kabel ada 3 tipe, yaitu dials-up public switch telephone network, yang kedua adalah asymmetric digital subscriber line, lalu yang ketiga adalah local area network. Masuk ke bagian pembahasan terakhir, yaitu tentang proteksi data saat berinternet. Semua orang pasti tidak mau datanya dicuri oleh seseorang yang tidak diketahui atau bisa kita sebut sebagai hacker. Nah, ada beberapa cara untuk melindungi data Anda saat berinternet. Yang pertama, pastikan website yang Anda kunjungi adalah website legal, bukan website ilegal. Pastikan juga websitenya adalah HTTPS. Dan masih ada banyak lagi cara untuk menjaga data kalian. Dan yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa password akun kalian kuat. Itu saja. Terima kasih telah menonton video penjelasan ini tentang informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.